Izin Jenderal, Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Undang-undang dan peraturan disusun seolah hanya berdasarkan pesanan atau sekedar spekulasi tanpa landasan yang kuat. Ironisnya, para petinggi negeri ini lantang bersuara di media, namun mendadak bisu saat rakyat datang mengetuk pintu. Yang terdengar hanya gemuruh langkah kaki, keras dan menggema. Kosongkan tempat ini atau kami tangkap. Selamat jalan keadilan. Selamat jalan keadilan. Selamat jalan keadilan. Rakyat sudah bersatu. Mari kita bersatu. 25 Agustus bubarkan DPR. Jangan takut. Rakyat sudah bersatu. Ayo kita kompak. Tanggal 25 Agustus bubarkan DPR. Jangan takut. Nenek pun ikut bersuara. Kalau saya anggota dewan mau gaji 1 miliar sebulan saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka dong. Biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai kemana aja. Nah sekarang kan nggak mau buka. Jadi orang, kalian juga mau digaji besar kalau ada profesional. Setiap orang berhak dan harus dibayar mahal kalau dia kerja profesional. Tugas anggota dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kamu kalau digaji mahal nggak apa-apa. Tapi lu buka, kasih tahu saya. Kamu tahu nggak pemerintah pakai duit berapa? Ya, artinya kan nggak lakukan tugasnya dong. Termasuk PDI Perjuangan, saya sampaikan sebagai ketua. Kita otokritik kepada PDI Perjuangan. Anda ini anggota parlemen, partai itu ngomong. Kenapa Anda semua diam tidak ngomong? Anda masih ngomong dong anggota dewan. Nah kita kritik, di DPR kita, di partai kami kritik. Termasuk PDIP, kemana aja kalian gitu loh. Jangan cuma mau terima gaji. 1 miliar kok nggak mau. Saya bilang menteri mau gaji 16 miliar setahun juga boleh. Tapi nggak ada tunjangan rumah. Jangan-jangan tunjangan rumah lu lebih dari 20 miliar setahun. Gara-gara perbaikan servis, bongkar, rehab. Publik kembali diguncang. Seruan aksi demo 25 Agustus 2025 makin ramai diperbincangkan. Tapi, benarkah demo ini benar-benar ada? Atau hanya isu yang digoreng di media sosial? Yang lebih mengejutkan, DPR akhirnya angkat bicara. Bahkan, Puan Maharani sampai bilang, DPR siap membuka pintu bagi pendemo. Mbak Puan izin ada 2 pertanyaan. Ini pertama, di media sosial ada ajakan ke masyarakat untuk aksi demonstrasi tanggal 25 Agustus terkait tunjangan dan gaji DPR yang dinilai terlalu tinggi. Kasih. Ya, yang pertama nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman yang kemudian menyatakan aspirasi tersebut insya Allah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini. Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi. Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih menjadi pertanyaan atau kemudian belum didengar secara terbuka, yang pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya apa dan bagaimana. Tapi apakah benar aspirasi rakyat bakal didengar, atau hanya formalitas belaka? Sejak beberapa hari terakhir, media sosial ramai dengan ajakan demo besar di depan gedung DPR RI. Isu utamanya, mendesak Presiden Prabowo untuk membubarkan DPR, ditambah sorotan tajam soal kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Angka fantastis ini jelas bikin publik geram, apalagi di tengah situasi ekonomi yang makin sulit. Dari pihak DPR, tanggapan pertama datang dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa DPR siap menampung aspirasi rakyat. Bahkan, Puan bilang pintu DPR akan dibuka untuk para pendemo pada 25 Agustus. Pernyataan ini menuai reaksi beragam. Ada yang mengapresiasi, tapi tidak sedikit pula warganet yang skeptis, menyebutnya hanya sebagai formalitas atau bahkan sinis. Pintu dibuka cuma buat semprot gas air mata. Lalu ada juga komentar kontroversial dari Wakil Ketua DPR, Adis Kadir. Ia mencoba membela kenaikan tunjangan dengan alasan itu bukan kenaikan gaji, melainkan penyesuaian karena tidak ada lagi rumah dinas. Bahkan ia menyebut angka 50 juta rupiah itu wajar, karena harga sewa di sekitar kompleks parlemen juga mahal. Tapi yang bikin viral justru pernyataannya ketika salah menghitung biaya kos-kosan.
Sehingga publik makin kesal dan DPR dianggap jauh dari realita rakyat. Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nanti kita pikirkan, kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal. Sementara itu, Wakil Ketua DPR lainnya, Ahmad Sahroni, mengingatkan agar para pendemo tetap menjaga adab dalam menyampaikan tuntutan. Menurutnya, aspirasi memang penting, tapi jangan disampaikan secara sembarangan. Namun, kritik tetap mengalir deras karena publik menilai DPR terlalu defensif, bukan benar-benar mendengar suara rakyat. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola, bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun, tidak akan berubah. Sama aja. Di sisi lain, Partai Buruh dan BEMC menegaskan mereka tidak terlibat dalam rencana demo 25 Agustus. Partai Buruh bahkan baru akan menggelar aksinya pada 28 Agustus, dengan isu yang lebih konkret, menolak upah murah, outsourcing, dan menyoroti tunjangan DPR sebagai simbol ketidakadilan sosial. Sedangkan BEMC sudah turun ke jalan pada 21 Agustus, sehingga mereka memastikan tidak ikut pada tanggal 25. Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk KSPI, merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia, 38 provinsi, 300 kabupaten kota lebih, pada tanggal 28 Agustus 2025. Untuk di Jabodetabek akan dipusatkan di DPR RI dan atau Istana Kepresidenan di Jakarta. Sekitar 10.000 buruh dari Jabodetabek akan masuk ke Jakarta aksi pada tanggal 28 Agustus tersebut. Sedangkan di provinsi-provinsi lainnya dan kabupaten kota, terutama di kota-kota industri, akan serempak juga pada tanggal 28 Agustus melakukan aksi buruh besar-besaran yang jumlahnya puluhan ribu. Kalau di Jakarta 10.000, di total di luar Jakarta juga puluhan ribu. Bahkan kalau ada serikat buruh yang ikut bergabung lebih besar lagi, bisa ratusan ribu. Aksi serempak di seluruh wilayah Indonesia ini kami namakan adalah HOSTUM, singkatan dari hapus outsourcing, tolak upah murah. Jadi aksi ini dinamakan aksi damai menyampaikan aspirasi yang diberi nama HOSTUM, hapus outsourcing, tolak upah murah. Jadi, benarkah demo besar-besaran akan terjadi pada 25 Agustus? Faktanya, hingga saat ini belum ada pihak resmi yang benar-benar mengklaim sebagai penyelenggara aksi tersebut. Yang jelas, DPR sudah siaga 1 menghadapi segala kemungkinan. Apakah 25 Agustus akan jadi momen rakyat menyuarakan kekecewaan, atau hanya isu viral yang segera hilang ditelan waktu? Bagaimana menurut kalian?
Apakah DPR sungguh-sungguh mendengar suara rakyat? Atau hanya pura-pura peduli? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar isu panas negeri ini.